udah tahu. Ruben sama Olga udah sama-sama naik. Jadi asal dengar Ruben program ini, Olga program ini gitu. Olga sama Ruben gitu kan denger. Kalau Olga kan suka ngikutin gaya Bunda. Olga itu kiblatnya Bunda. Persis banget. Aku ngaku itu. Dia kiblatnya Bunda. Aku selalu ngeliat dia. Dia kiblatnya Bunda. Sampai dia bikin cerita film yang dia mau ala kayak gitu-gitu. War apa namanya? War. Iya. Itu War. Dia kan pakai nama Bunda, Cynthia. Dia pakai nama Bunda. Dia bilang gue mau nama gue Cynthia gitu. Gue punya temen lama perempuan Cynthia, cantik gitu kan. Pokoknya dia Bunda deh. Jadi idolanya Olga tuh ya Bunda. Soalnya mirip banget soal gaya-gaya. Ini dia perhatiin cara merepetnya Bunda, ngoceh. Siapa itu? Kok kayak ada orang lewat tadi? Tapi ke kaca. Nggak ada. Pantulan. Oh ya. Kayak orang bentuk badan aja gitu nggak pakai baju. Apa rambut Bunda ya? Hah? Apa rambut Bunda selimpas di balik mata? Serem juga. Enggak. Masa sih rambut? Mungkinkah rambut? Kalau istriku sering di Olga muncul di kamar bawah. Sahur pun. Hah? Kalau istriku Sama. dikeliatin di kamar bawah kalau istriku. Bunda nggak pernah. Istriku Selama Bunda di sini nggak pernah. Kamar itu. Kayak tadinya rambut deh, kayaknya baru Bunda nyadar rambut kayaknya. Rambut Bunda kan pirang. Jadi kita tadi kan orang kaki dua kaki melewat aja, tapi ternyata rambut Bunda yang kayak gini. Nggak mungkin kalau di rumah ini Bunda nggak pernah. Nah terus udah Olga itu kalau kemana-mana pasti ya Bunda tuh diajak, ayo Bun kesini gitu. Dan Olga itu dia suka lihat cewek cantik, dia demen gitu. Maksudnya dia kalau nengok cewek cantik itu dia suka gitu. iya. Sama Bunda tuh dia suka, tapi bukan berarti suka gitu mencintai, enggak, tapi dia suka terpanah gitu. Jadi kayak gaya Bunda, karakter Bunda gitu, kok jalan Kan gitu dia lah. kan juga salah satunya kan dia kan juga ngefans sama Agnes Monica kan. Iya gitu. Sampai dia teriak-teriak. Pokoknya gitu. Dia kalau misalnya jalan sama dia tuh dia selalu bilang pokoknya dia bilang Cynthia cantik ya gitu. Jadi kalau jalan kemana-mana Bunda kan kalau misalnya lagi jalan sama dia kan, lelaki kalau nengokin Bunda kan Bunda orangnya cuek. Masa bodoh gitu. Nah dia tuh gemes gitu, maksudnya lu ngapa sih tuh cowok pada ngeliatin lu cuek aja, tanya. Oh enggak, gue kan nggak nyari gue bilang gitu. Tapi dia kesal gitu. Sok cantik lu katanya. Sok cantik lu katanya. Emang gue cantik gitu ya. Terus Bunda kan, emang gue cantik, kenapa rupanya? Biar aja laki-laki pada ngeliatin gue gitu kan. Itu laki-lakinya. Jadi kalau ada laki dia suka ngejodoh-jodohin. Itu memang karakternya dia. Jadi kalau misalnya kayak Anes dijodohin sama ini gitu, Bunda tengok itu memang dia begitu. Cynthia tuh ada cowok tuh cakep, cepetan diliatin lu katanya. Mane itu tuh cepet nengokin lu tuh, lu cantik cepetan gitu. Dia kalau dia Mak comblang ya. mak comblang dia. Kayak misalnya Betran sama lu cinta sama Luna Maya dalam klipnya itu kesannya kan dijodoh-jodohin. Emang Olga begitu wataknya. Itu memang karakter dia. Jadi Bunda udah tahu. Karena kalau Bunda jalan sama dia begitu. Lu kenapa sih? Kesel deh katanya. Kenapa? Gue bilang gitu. Tadi cowok ganteng banget, nggak lu ajakin ngobrol, padahal kan bisa ngantar kita pulang kata gitu. Olga jangan kayak orang susah deh. Minta diantar sama laki gitu kan. Ya kan lu cantik katanya. Lu di depan, kita di belakang katanya. Mau ngapain? Ya maksudnya dia demen gitu.
Makanya kalau bunda lagi sama cowok, dia pasti pingin tahu itu siapa mak katanya. Ya kan semua apa banyak artis kan rahasianya kan di Olga ya. Ya tapi ada juga sisi yang kayak bunda kesel tuh ada, karena kan kita kan temen nggak selalu damai, pasti ada berantemnya. Kadang bunda juga benar-benar marah sama dia. Kalau udah marah ya udah ngamuk, bundanya udah ketakutan, udah macam-macam. Olga ya gue tampar lo ya gitu. Ada kalimat tampar, ada itu ada, itu udah temen deket. Nggak ada temen deket tuh harus ada ributnya dulu. Iya. Nggak pernah damai gitu. Sama Ipan juga kadang-kadang cekcok. Bunda sama Ipan kan kadang suka salah apa namanya diskusi gitu. Sama Olga juga sama. Kadang kalau ngeledekin bunda berlebihan gitu kan, terus bunda marah gitu. Olga jangan gitu-gitu sama gue bilang gitu. Jangan kurang ajar deh gitu-gitu. Enggak mak, bercanda katanya. Bercandamu kelewatan setan gitu. Nanti ngakak sama Ruben berdua. Kadang-kadang nakutin bunda, pakai poncong-poncongan. Anjing. Kan bunda kan kalau lagi nonton tuh, pintu bunda kan kebuka. Kan kita depan-depanan. Nanti bunda lagi nonton TV, tiba-tiba Olga sama Ruben pakai poncong-poncongan. Kan anjing. Nanti kalau udah bunda marah kan bawa piring. Mau apa namanya? Mau ngelempar pakai sesuatu barang gitu, misal entah remote kan, entah apa, spontan gitu kan, kabur dua-duanya. Gitu tuh. Kalau sama adiknya kenal lu? Billy. Enggak lah. Enggak. Billy itu naik Billy itu deket-deket. Billy bulu lagi. Bang Billy itu nggak kenal, karena zaman bunda dia belum ada. Masih kecil lah. Orang Olga aja masih belasan tahun. Iya. Bunda itu kenal Olga. Bunda kan nikah 2004, akhir tahun 2004. Olga itu kalau nggak salah masih nggak jauh dari Lenong Bocah, udah hampir. Olga tuh belum sukses. Masih belasan. Oh, dia masih peran-peran pendukung. Dia bukan peran utama. Istilah katanya dia masih figuran. Rumahnya dia aja dapatnya aja masih kadang-kadang cuma dapat berapa ratus ribu syuting. Olga belum jadi yang sekarang, belum. Setelah bunda pergi baru dia mulai naik. Kalau zamannya bunda mah enggak. Dia pernah syuting, nungguin syuting sampai jam 12 malam. Karena dia bukan peran utama. Bahkan juga pernah kayak jadi asistennya. Bahkan dia pernah main film, dia pernah main komedi gitu. Dia benar-benar harus jatuh ke paret. Biar dapat lucunya. Olga, itu perannya lu langsung? Iya mak, katanya. Ya Allah, sedih amat. Itu yang paling bunda kita nungguin di lokasi syuting, nggak tahu di mana, di Jakarta Timur pojokan kali ya, daerah mana gitu. Lama bener. Sampai dari jam 1:30 sampai jam 12 malam. Itu Olga baru syuting. Olga, kapan nggak? Bentar lagi ya mak, sabar ya mak. Iya. Udah 2 jam kemudian tanya lagi, Olga kapan syutingnya? Bentar lagi ya mak. Udah mau masuk asar. Masuk lagi maghrib. Masuk lagi isya. Olga kapan syutingnya? Ini mak bentar lagi mak ngambil katanya. Dia udah dandan dari jam 1 siang. Dandan, dia udah nunggu lama gitu. Itu perjuangan dia itu. Tapi bunda nggak, waktu itu memang nggak ada masalah, maksudnya nggak ada kegiatan, jadi ya oke aja. Berarti gitu. bunda sering nganterin juga ya? Ngantar, ikut sama dia, ngajakin dia. Kadang-kadang yang ngajakin dia kasih duit. Kalau bunda kan enggak. Paling dia, mak mau makan apa gitu. Itu duit di kantong, di dompetnya mulu kadang taruhnya. Oh gue kan kasihan banget ya. Dari jam 1 sampai jam 12 baru syuting ya. Olga itu, nah terus yang dia di NTV, di situ dia agak mendingan. Nanti dia sama Ruben udah nggak berteman, udah ribut tuh 2 orang itu. Olga dapat acara di MTV, Ruben dapat acara lain. Olga kalau misalnya Olga lagi syuting, waktu itu kalau misalnya bunda lagi nganggur, dia ngajak bunda. Kalau
Wah, kalau misalnya nanti Ruben, jadi ganti-gantian. Karena ribut itu tadi. Bun ikut sama Olga dong, kemana? Ke acara MTV. Olga nggak punya temen. Bunda anterin, jalan bareng gitu. Ntar Bunda di lokasi syuting di studio itu apa di studio jalan sana jalan sini nungguin dia syuting gitu. Bunda mah nungguin dia sampai jam 6 sore. Bunda nggak pernah nggak masalah. Nah terus nanti kalau udah pulang besoknya Ruben, Bun temenin Ruben dong syuting di sini gitu. Yuk, Ruben mau ada acara nih di sini. Oh Ruben mau jadi MC nih gitu. Sampai jam 11, sampai jam berapa? Sampai jam setengah 1. Ya udah. Nah terus ini anak kan tadinya deket ya, udah kayak Panci sama pokoknya udah kayak Upin lah gitu, deket banget kemana-mana berdua ketawa-ketawa teh. Olga sama Ruben itu memang karakternya ngelawak, ngelucu gitu loh, ngelucu gitu. Tapi mereka suka cari ide, ide apa gitu ide. Nah masuklah Bunda dalam kehidupan mereka. Nah Bunda jadi kayak buat jadi leluconnya, gitu. Udah tuh ya udah pas udah malam udah pokoknya gitulah. Nah di suatu hari Olga Bunda punya firasat nggak bener nih gitu. Ruben emang kenapa sama Olga gitu? Kok lu nggak kayaknya udah jarang bareng berduaan? Nggak tahu mak katanya Olga katanya. Emang kenapa sih, ada masalah apa gitu? Kok jarang? Tapi tinggal bareng. Tinggal bareng bisa ya kayak gitu ya. Kalau Bunda nggak bisa. Kalau Bunda udah nggak cocok sama teman pasti aku pergi. Tapi mereka masih tinggal bareng. Mereka masih harus bayar bersama uang. Kan mereka kita ngekos. Ngontrak di rumah susun. Petamburan. Terus Bunda di depan. Bunda masih sering dari luar negeri. Bunda masih mainnya luar negeri terus. Karena kan punya pacar. Jadi sering diajak cowok diajak pacar Bunda ke luar negeri gitu. Kadang-kadang pulang ke Indonesia. Nah Ruben tuh di situ. Terus mereka ini nggak terbuka dua-duanya. Olga kenapa sama Ruben kok nggak pernah jalan bareng? Nggak tahu mak katanya gitu. Ada masalah apa sih gitu? Udah nggak sana. Nah terus akhirnya udah tuh baru terungkap kan, mereka berpisah kan. Ruben nggak, pokoknya begitu emak mau ke Jerman, emak bilang sama Olga sama Ruben, emak harus keluar dari sini karena emak udah nggak ngontrak di sini lagi. Kenapa? Emak mau kawin, menikah ke Eropa gitu. Oh iya mak, iya. Ruben sama Olga baik-baik ya gitu, mak gituin tuh. Mak pergi, mak ke Eropa dulu gitu. Mak bilang gitu. Iya mak gitu kan. Ya udah, pas sampai di Jerman, mak telepon Olga tuh. Olga apa kabar? Kabar baik. Apa kabar? Mak nelpon halo gitu kan. Dia bilang mak apa kabar cantik gitu kan. Terus Olga gimana kabarnya? Baik mak gitu. Olga lagi syuting nih katanya. Dapat job syuting. Kalau nggak salah Trans TV deh. Udah tuh. Udah Trans TV gitu kalau nggak salah. Ntar kalau ke Jakarta mampir ya mak katanya. Mampir cantik gitu. Ya udah. Mak udah nikah ya di luar negeri ya katanya. Udah. Olga gimana sekarang? Bagus nggak jobnya? Iya mak lumayan gitu. Bagus mak Olga sekarang gitu. Ruben mana gitu? Ruben nggak tahu mak, di tempatnya dia. Nggak sama Ruben lagi sekarang tinggalnya. Udah enggak mak, Olga sendiri katanya gitu. Ruben juga sendiri. Ya udah deh. Ntar kapan-kapan ke Jakarta ketemuannya. Tapi Bunda jarang ketemu karena Bunda kan keluarga-keluarga. Pas sampai di mana Bunda ketemunya sama temen. Dia bilang, lu tahu nggak anak-anak, lu kan lu deket sama Olga ya? Iya, gue bilang kenapa? Gila Olga sekarang katanya, kenapa? Setiap TV tuh nungguin dia loh katanya. Dia tuh banyak ngisi acara TV loh sekarang. Ya nggak apa-apa lah, emang ada orangnya dari dulu sama ulet kok. Lu nggak ketemu dia, nggak usah ngapain gitu. Ruben juga sama tuh katanya, udah ya biarin aja lah, dunia mereka udah sukses. Bunda gituin ya.
Udah, nggak terus nggak lama. Udahlah udah lama tiba-tiba dengar Olga sakit. Olga sakit nih. Olga sakit, dengar kabar tuh sampai dia masuk rumah sakit. Ngikutin tapi nggak terlalu ngikutin gitu. Pas sampai dia meninggal. Olga meninggal. Itu Bunda sempat shock. Olga meninggal. Ah, masa sih gitu, kayak nggak percaya gitu. Olga meninggal gitu. Dan nggak lama Olga meninggal, Bunda dimimpiin. Olga datang ke kamar Bunda yang ada di Jerman. Datang dengan kelakuan dia yang seperti itu, yang gitu-gitu. Kayak dari mana gitu datang. Kayak apa sih istilahnya kayak gitu ya? Kayak mendo-mendo kalau orang Jawa. Ya kayak kayak pamitan. Kayak dengan kelakuan dia aja kayak udah kecimpringan gitu. Ketoken. Gini. Gitu kan. Dengan muka dia yang ala-ala jutek-jutek gitu kan. Olga ngapain? Olga kan udah mati gitu. Bunda gituin. Terus dia diem nggak ngomong. Mak kayak Olga ngapain? Lu kan udah mati. Bunda gituin kan. Terus dia kayak diem gitu pergi. Pokoknya nggak lama Olga meninggal itu. Terus mak termimpi gitu. Padahal mak di Eropa loh. Karena deket. Kalau misalnya kita deket sama seseorang yang udah pernah kita deket, belum tentu orang itu kita meninggal karena kita kepikiran. Jadi terbawa. Olga juga begitu pasti, walaupun dia udah meninggal, pasti dia ngunjungin orang-orang yang dia datengin. Kan belum 40 hari. Ngantuk ya? Enggak. Aku malah seneng ngikutin. Berarti cerita almarhum Bunda. Olga, soalnya berarti almarhum Olga apa? Berarti itu almarhum mak soalnya dia diam. Berarti itu almarhum mak soalnya diam. Iya dia diam. Dia cuma datang kayak gitu dengan gaya dan kecemprengan yang kebanci-banciannya itu. Gitu. Judes gitu. Terus mak bilang, "Olga ngapain kesini? Olga kan udah meninggal." Mak bilang gitu. "Iya mak," katanya gitu. "Iya mak," katanya. Nggak lama dia pergi aja gitu. Pergi aja gitu. Udah nggak pernah lagi mimpi. Tapi sedih banget ya. Hah? Deket. Ya sedih lah. Paling waktu dipamitin Bunda ke Jerman tuh juga sedih ya pasti ya. Sedih karena kan Biasanya kan kayak bakar apa segala macam. makanya bareng. itu yang hal yang masih sempet nelpon. "Olga apa kabar?" "Mak ya iya nih Bunda," gitu misalnya. "Apa kabar cantik kangen dia Olga," katanya. "Iya mak juga kangen. Gimana Olga sekarang gimana?" "Iya mak Olga lumayan hidupnya sekarang gitu, banyak syuting. Ini lagi di lokasi syuting," katanya. "Oh ya, ya udah deh mudah-mudahan sukses ya. Mak juga sama ya di sana ya. Kapan ke Jakarta gitu. Ntar ketemu sama Olga ya." "Iya." Itu dia udah naik daun, udah belum pecah. Udah habis nelpon, nggak lama, bertahun-tahun lagi baru pecah dia. Baru tuh nyampe ke Jakarta, nggak. Udah pecah, dia masih tinggal di rusun kan. Bunda udah tahu masih tinggal di rusun dia. Tapi dia udah pecah, udah main sinetron, udah kemana-mana. Baru dengar kabar dia punya rumah segala macam. Punya beli rumah, beli mobil, pokoknya itulah. Ujung-ujungnya sakit gitu. Jadi kecekcokan Olga sama Ruben itu sudah di masa Bunda, dari udah lama itu kasus itu. Dulu dia nggak ada. Sebenarnya pasti kangen, cuma ada gengsi. Kalau temen gitu loh. Iya, Apalagi maksudnya kalau udah orang deket banget. Ada makanya masalah dulu Olga sama Ruben itu mereka tuh lebih sering berdua kemana-mana. Yang setahu Bunda, Ruben itu sama Olga belum banyak orang di rumah dia. Apa ini? Live dibatasi untuk permohonan.
Matikan dulu, keluar lagi, kita kena blok.